Shalom, selamat berbahagia buat semua anak-anak rohani cabang kami yang kami kasihi yang ada di GBI Pasar Baru Bethania Blessing di Kota Jambi. Ya, saya percaya inilah hari yang sukacita bagi kita sekalian, di mana saudara dalam detik-detik untuk senantiasa merasakan mau menjelang berakhirnya tahun ini. Dan itulah bagian di mana Tuhan ingin membuat saudara untuk masuk di tahun yang akan datang dengan kekuatan rohani yang paling kuat dalam diri ini, yaitu dengan manifestasi kuasa daripada kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara. Keselamatan itu gratis, dan kalau Tuhan kasih keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka satu paket Dia berikan rohnya. Dan roh itu ternyata ketika roh Tuhan taruh dalam diri kita, itu bicara tentang sebuah pertanda bahwa Anda diurapi Tuhan. Yesaya 61 ayat 1 berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi kalau ayat ini kita terjemahkan secara hurufiah, karena Tuhan mengurapi saudara, maka tandanya adalah Dia kasih roh Tuhan dalam diri saudara. Untuk apa roh Tuhan itu dalam diri saudara dan saya? Lihat kata Tuhan dalam ayat Yesaya 61 ayat 1 itu. Kata Tuhannya cuma huruf T-nya aja yang besar. UHAE-nya huruf kecil, yang artinya itu Adonai. Jadi roh sang Adonai itu ada dalam diri saudara dan saya. Apa artinya Adonai? Inilah yang menunjukkan fungsi dan peranan daripada Roh Kudus atau Roh Kristus itu ada dalam diri saudara dan saya. Dia mau supaya saudara dan saya mengerti bagaimana roh Tuhan dalam diri saudara itu pengen memiliki kehidupan saudara secara utuh, secara penuh. Jadi jangan sampai saudara dan saya itu menjadi orang Kristen, rohnya ngakunya roh Kristen, tapi dia cuma sebagai tamu atau cuma sebagai pajangan. Dia nggak berhasil menguasai saudara. Bukti bahwa orang Kristen, jemaat Pasar Baru Jambi, roh Tuhan itu menguasai kehidupannya, menjadi pemilik atas hidupnya, itu dia mencerminkan keserupaan Kristus dalam hidupnya. Bukankah keserupaan dengan Kristus adalah tujuan Allah dalam diri saudara dan saya? Saudara dan saya harus mencapai tujuan itu, yaitu serupa dengan Kristus. Dan mustahil saudara bisa mencapai tujuan Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, kalau tidak ada roh Tuhan dalam diri saudara. Pengurapan itu simbolnya adalah bagaimana roh Tuhan itu ada dalam diri saudara. Itulah simbol daripada pengurapan itu. Jadi kalau Anda diurapi Tuhan, berarti roh sang penguasa hidup itu ada dalam diri saudara, yaitu roh Kristus. Kalau orang dikuasai Kristus, dia nggak hidup lagi menurut keinginan daging. Dia nggak hidup lagi menurut keinginan duniawi. Kata Roma pasal 8. Dan ketika roh Kristus ada dalam diri saudara, maka saat itu Anda disebut sebagai anak-anak kerajaan atau anak-anak Allah. Apa fungsinya? Roh Kudus itu mengurapi saudara. Mazmur 23 ayat yang kelima dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku atau sepanjang masa. Inilah satu bagian kalau roh Tuhan menguasai saudara, maka itu bicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kepada saudara pemeliharaannya. Engkau akan dipelihara Tuhan dengan caranya yang ajaib, walaupun ada banyak orang yang berusaha mempersulit saudara. Alkitab berkata kita bergantung bukan kepada orang, tapi kita bergantung kepada kinerja daripada Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Sebagai bukti Anda diurapi Tuhan. Pengurapan itu memampukan saudara untuk mempercayai Dia sanggup memberikan pemeliharaannya atas saudara dan saya. Jadi kalau orang diurapi Tuhan itu hidupnya nggak khawatir. Makanya Matius pasal 6 kan berkata jangan khawatir. Kalau Anda diurapi Tuhan, yakin roh Tuhan yang menguasai hidup saudara ada dalam hidupmu, maka harusnya nggak tinggal dalam kekhawatiran itu, Bapak Ibu kasih. Dan yang menarik sekali, pengurapan yang Tuhan kasih buat kita, yang kedua itu adalah selain Anda percaya akan pemeliharaan Tuhan, yang kedua dikatakan di sana, engkau akan menjadi pribadi yang mengerti hidup dalam kemurahan dan kebajikan Tuhan. Anda bisa mendapatkan sesuatu itu, Bapak Ibu, bisa dengan dua cara. Yang pertama, dengan kerja keras hukum alam. Yang kedua, dengan kasih karunia Tuhan. Ya, saya percaya orang bisa mendapatkan mobil, bisa punya rumah, bisa punya pekerjaan ketika dia bekerja keras. Tapi itu berbeda ketika saudara mengandalkan Tuhan. Hidup dalam pengurapan Tuhan, pengurapan itu akan menyediakan berkat itu kepada saudara secara khusus, dengan caranya yang ajaib. Dan saya sudah mengalaminya. Bagaimana Tuhan menyediakan apa yang saya nggak perlu untuk kerja keras dengan cara duniawi, tapi saya kerja keras dengan cara kerajaan Allah. Dia menyediakannya dengan cara ajaib. Itu
yang paling menarik Bapak Ibu. Saya tahu Anda bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa punya motor ketika engkau bekerja. Tapi berbeda ketika engkau mengandalkan Tuhan. Pengurapan yang mengadakannya bagi saudara itu beda banget saudara. Apalagi saudara dibawakan kepada gembala jemaat tempat ini, Pastor Nikodemus, anak rohani saya, untuk persiapan membangun rumah Tuhan. Nah, mari kita membangun rumah Tuhan dengan orang-orang yang ditempatkan dengan pengurapan Tuhan. Mintalah benih dari Tuhan untuk Anda tabur buat pembangunan rumah Tuhan di Pasar Baru Jambi. Dan itu bicara tentang apa? Hati saudara dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyediakan yang namanya Anda berjalan dalam kemurahan dan kebajikan Tuhan. Ada kemurahan, ada kemudahan yang Tuhan kasih pada saudara. Itulah kebajikan Tuhan. Jadi orang yang diurapi Tuhan, yang kedua itu adalah orang itu berjalan dalam kemujuran. Orang itu berjalan dalam belas kasihan Tuhan. Orang itu berjalan dalam penyediaan Tuhan. Ada kemurahan dan kebajikan Tuhan yang disediakan dengan caranya yang ajaib. Dan yang terakhir, pengurapan itu akan membawa saudara kembali kepada habitat saudara, yaitu apa? Hadirat Tuhan. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya tidak pernah ikan itu hidup di luar air. Kalau bagikan seekor ikan yang hidup di dalam air senantiasa, demikianlah saudara harus hidup dalam hadirat Tuhan. Kalau orang Kristen malas sembahyang, malas ibadah, malas ke gereja, orang Kristen cap apa itu? Kalau Anda hidup di dalam kehadirat Tuhan, di rumah Anda ada hadirat Tuhan, di kantor Anda ada hadirat Tuhan, di rumah, di gereja pelayanan ada hadirat Tuhan, saya percaya hidup Anda akan membawa yang namanya cerminan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya 3 hal ini adalah tanda bahwa kinerja daripada roh Tuhan yang mengurapi saudara dan saat ini ada dalam diri saudara. Yuk jemaat Jambi, miliki hidup yang diurapi Tuhan setiap hari. Jangan bekerja, jangan melayani tanpa roh Tuhan dalam hidupmu, sia-sia belaka. Jadilah pribadi yang serupa dengan Kristus, karena roh Kristus yang mengurapi saudara membawa Anda pada keserupaan dengan Kristus. Terus berkati, salam dari Kota Bontang. Haleluya.